102,6 FM, stasiun suara satu kota bermakna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM masih bersama kami di Ruang MUI Madinah dan masih bersama narasumber kami yang luar biasa, Ustadz Muhammad Iqbal MPDI selaku Ketua Komisi Pendidikan MUI Madinah. Dan di sini sahabat Star FM boleh bertanya seputar tema kita hari ini mengenai istidraj dalam Islam di WhatsApp kita di 081291721177. Dan di sini sudah ada masuk satu pertanyaan nih Ustadz nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Ini Bayu Nasution di Gunung Tua ingin bertanya, katanya bagaimana bahayanya istidraj ini dalam kehidupan kita nih. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Ica. Sebelum kita bahas bahayanya, saya ingin kembali sedikit ke awal. Biar lebih utuh pemahaman istidraj ini. Jadi tadi istidraj adalah tahapan-tahapan yang diberikan Allah mengulur-ulur waktu bagi orang yang sehingga kemudian semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah siapa yang kemudian ini akan Allah berikan istidraj? Jadi di dalam surah Al-A'raf 183 184, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ya, kami akan memberikan istidraj dari jalan yang tidak mereka perkirakan. Siapa? Walladzina kadzdzabu biayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Jadi kadzdzaba di sini pakai di dalam ilmu sharaf ini pakai bina taksir. Kadzdzaba itu berdusta, tapi kadzdzaba senantiasa mendustakan, sering mendustakan. Apa yang didustakan? Ayatina, ayat itu bukan berarti selalu harus ayat Quran, tapi semua tanda-tanda kebaikan yang diberikan Allah, semua tanda-tanda yang diberikan Allah kepada kita dia dustakan. Jadi dia menganggap sepele dengan ayat-ayat Allah, dengan perintah Allah, dengan larangan Allah. Ketika dia sudah terbiasa melakukan pendustaan, baik dari perbuatannya, perilakunya, ucapannya, bahkan sikapnya pun, ya, sikapnya, mimik wajahnya mendustakan agama ini, menyepelekan agama ini, maka Allah akan memberikan istidraj bagi mereka. Seperti apa orang-orang yang mendustakan ini? Di surah Al-An'am dijelaskan pengertiannya. Falamma nasu ma dzukiru bihi. Ya, ketika orang-orang itu melupakan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka, ketika mereka melupakan ayat-ayat Allah, maka Allah memberikan istidraj dengan cara apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan kemudahan-kemudahan dari segala penjuru kepada mereka. Allah bukakan proses jabatannya, Allah mudahkan proses ikhtiar mencari rezekinya, Allah mudahkan dia berikan kesehatan, Allah mudahkan kehidupannya, Allah mudahkan semua proses perjalanan hidupnya, Allah berikan kemudahan dari segala penjuru sampai dia kemudian lupa. Hatta idza farihu bima utu. Nah, inilah baru nanti kita lihat apa akibatnya atau bahayanya. Ketika mereka senantiasa berbahagia dengan capaian-capaiannya, puncak karirnya, tahap demi tahap, satu langkah demi satu langkah, satu tangga demi satu tangga dia lalui sampai dia sampai kepada puncak kebahagiaannya. Keinginan-keinginan yang dia ingin capai itu sudah di tangannya, lalu mereka bergembira, lalu mereka lupa, maka disitulah saatnya akhadnahum baghtatan, secara tiba-tiba Allah kemudian mencabut nikmat itu, bahkan Allah berikan siksa kepada mereka. Fa idahum mublisun, maka mereka seketika terkejut dan terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, inilah bahayanya. Semakin diulur, ya, wa umli lahum inna kaidi matin, semakin Allah ulur waktunya, semakin Allah ulur waktunya, tapi bukan berarti Allah lupa, tapi Allah tegaskan di akhir ayat, inna kaidi matin, sesungguhnya azabku itu pasti, matin itu pasti teguh. Artinya walaupun sampai bertahun-tahun, berbelasan tahun, bahkan puluhan tahun, sampai dia menganggap dia berada seperti kita jelaskan tadi, dia menganggap dia Allah bersama dia, dan itu nikmatnya. Dan begitu nikmatnya dia menganggap ya pain-pain saja, tidak ada apa-apa, berarti Allah tidak murka sama saya, Allah tidak marah sama saya. Tapi Allah jelaskan inna kaidi matin, azabku itu pasti matin. Jadi
pada satu ketika kemudian tiba-tiba Allah akhadnahum baktatan, Allah cabut nikmatnya, Allah tegur dia dengan teguran yang luar biasa, Allah datangkan siksanya. Faidahum mublisun, maka saat itu mereka orang-orang itu hanya bisa terkesima, hanya bisa terdiam, membisu, tidak bisa berbuat apa-apa. Nasi sudah menjadi bubur. Maka inilah bahaya dari istidraj ini. Jadi analoginya sederhana Mbak Ica, itu seperti orang yang masuk di jalan tol misalnya, kan bisa kencang lurus sampai dia lupa menjaga kestabilan kendaraannya. Seketika dia lalai persekian detik, bahkan dia hanya lalainya, lalu boom, terjadi kecelakaan, terjadi hal-hal yang betul-betul di luar dugaan. Apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya terkejut dan terdiam, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sebenarnya ketika Allah dalam proses perjalanan hidup kita, Allah tegur kita, Allah berikan ujian-ujian, Allah berikan sakit, pilek, demam, itu sebenarnya bentuk kasih sayang Allah. Ibarat berjalan membawa kendaraan tadi, ada tikungan-tikungan kecil, itu yang membuat kita semakin terjaga, semakin awas berkendara, daripada hidup kita lurus terus lalu kita menganggap ini jalan yang paling bagus. Bukan, bahkan yang lurus-lurus itu yang sering terjadi kecelakaan. Faktanya kecelakaan di jalan tol lebih banyak persentasenya daripada di jalan raya gitu. Artinya kecelakaan itu, azab itu barangkali akan lebih banyak, mudaratnya akan lebih banyak didapatkan bagi orang yang hidupnya lurus saja, daripada kemudian yang sesekali Allah tegur mereka dengan kasih sayangnya, Allah berikan sakit, Allah berikan cobaan, sesekali ada kesulitan ekonomi, sesekali ada problem yang dia hadapi. Itu sebenarnya yang membuat dia tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik Ustaz. Nah, ada nggak kira-kira cara-caranya untuk bagaimana kita bisa terhindar dari istidraj ini, Ustaz? Nah, dengan kita memahami makna istidraj itu, bahwa nikmat yang diberikan Allah ini luas Mbak Ica. Bisa harta, bisa jabatan, bisa ilmu bahkan. Bisa ilmu, bisa status sosial, eksistensi di tengah masyarakat, kesehatan, umur panjang, itu adalah nikmat. Rezeki. Jadi rezeki itu wa mimma razaqnahum yunfiqun gitu. Allah, dan dari apa yang sudah direzekikan Allah mereka menginfakkannya. Jadi rezeki yang direzekikan Allah yang mau diinfakkan itu bukan cuma harta. Jadi segala karunia yang diberikan Allah itu adalah rezeki, termasuk tadi jabatan, harta, kekayaan, ilmu, pengetahuan, kesehatan, itu adalah rezeki dari Allah yang harus sebahagiannya diinfakkan untuk agama ini. Maka agar kita bisa terhindar dari situ, senantiasa kita kawal nih. Setiap kita kawal apakah kemudian nikmat jabatan yang diberikan Allah ini bisa kita infakkan untuk kebaikan. Apakah harta yang diberikan Allah ini bisa membawa kebaikan kepada kita? Kalau tidak, maka istighfarlah secepatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah awal persiapannya itu kan kalau sudah berjalan ya. Ini persiapan agar kita terhindar dari istidraj ini, bahasa sederhana saya begini Mbak Ica. Coba kita melatih diri untuk memantaskan diri. Memantaskan diri dalam apa? Misalnya kita ambil contoh dalam hal kekayaan. Agar kita terhindar dari istidraj dengan harta kekayaan, coba kita memantaskan diri dulu menjadi orang yang kaya. Orang kaya yang pantas di hadapan Allah itu bagaimana? Allah mengatakan harta yang terbaik itu adalah harta yang berada di tangan orang yang bertakwa. Dengan cara apa? Ia dermawan, perhatian, berbagi, mensyukuri nikmat rezeki atau harta itu tidak sombong, tidak takabur gitu kan. Dengan cara memantaskan diri, menunjukkan di hadapan Allah bahwa kita pantas mendapatkan harta itu, dengan cara membawakannya kepada kebaikan-kebaikan. Dengan Allah melihat kita pantas menjadi orang kaya, menjadi orang yang berhak memegang harta karena harta terbaik adalah di tangan orang yang bertakwa. Mudah-mudahan ketika Allah memberikan harta itu bukan istidraj tapi memang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang mungkin susah membedakannya itu mana nikmat, mana istidraj ini Ustaz nih.
kadang-kadang kita menyangka bahwa ini nikmat, padahal sebenarnya dia imitasi gitu kan. Kita menyangka bahwa ini adalah nikmat, padahal dia sebenarnya adalah laknat. Maka untuk memastikan bahwa ini adalah nikmat, pastikan kita layak dan memantaskan diri bahwa kita layak mendapatkan nikmat itu. Kalau belum layak mendapatkan nikmat itu, tapi kita paksakan menjadi orang kaya, jangan-jangan itu adalah laknat atau azab yang tersembunyi. Berarti kita cek dulu diri kita, apakah memang sudah pantas gitu ya Ustaz? Iya benar. Fenomenanya begini Mbak Ica. Apakah dia memang ria atau dia ini, gitu ya kan? Ini kan kita biasanya orang-orang yang seperti itu kan kebanyakan ria memamerkan gitu ya Ustaz. Betul. Gini, ada fenomena nih, bukan bermaksud menyindir, tapi ya agama itu memang nasihat. Kadang-kadang nasihat itu terasa perih. Kita kan baru Lebaran, ada fenomena kan di kalangan kita ketika Lebaran itu menunjukkan apa yang dia punya, gitu betul kan? Sekali. Menunjukkan apa yang dia punya. Kita coba cek diri kita. Kita akan sering bertemu dengan orang-orang yang ketika dia susah itu ramahnya luar biasa. Yang ketika dia masih banyak kebutuhan, banyak kepentingan, banyak keperluan dan banyak hajat dengan kita, dia itu akrab dengan kita. Betul. Tapi pada satu saat, baru satu tahap saja, istirahat saja, baru satu langkah, baru satu anak tangga yang dia lalui, sudah mulai nampak nggak bercakap lagi. Dia merasa aku nggak butuh sama kamu gitu. Dia bukan level saya. Dia bukan gitu. level saya gitu kan, menunjukkan bahwa ini saya melihat ini, masya Allah, kalau Allah memberikan nikmat harta ke dia, ini luar biasa sombongnya. Ini kalau Allah berikan harta ke dia, ini luar biasa menunjuk-nunjuk orang atau segala macam. Ini kan orang-orang yang sebenarnya belum memantaskan diri untuk mendapatkan harta itu. Yang kalau Allah tetap berikan, Allah berikan nikmat itu ke dia dikhawatirkan dia akan menjadi orang yang sombong, orang yang menjadi takabur, orang yang merendahkan orang lain. Maka ketika Allah kemudian menarik harta itu atau kemudian memberikan kegagalan dalam usahanya, sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada dia, menjaga dia agar dia tidak menjadi sombong. Diberikan teguran. Maka kalau dia tetap ingin mendapatkan harta itu dan memastikan harta itu merupakan nikmat bukan laknat, ya pantaskan diri. Begitu juga dengan jabatan. Jabatan ya, ketika dia tidak memiliki jabatan ya luar biasa kita ramah, tapi ketika dia sedikit punya wewenang saja, punya kebijakan punya kekuasaan sedikit saja, itu luar biasa memandang orang dengan rendah. Ini ketika jabatan itu tidak membawa kebaikan ke dia, ini istidraj. Maka agar terhindar, pertanyaan tadi, agar terhindar, pantaskan dulu diri kita. Dengan cara apa? Mengajari diri kita bahwa mulai dari kecil dulu, jabatan kecil kita pastikan tetap kita lakukan, kita jalankan amanah itu dengan baik. Sukses Allah naikkan, sukses lagi tetap itu membawa kebaikan kepada kita dan orang-orang di sekitar kita, lalu naik lagi, itu nikmat. Tapi kalau di jabatan kecil saja kita sudah menyeleweng, sudah mementingkan pribadi, sudah melanggar aturan, tapi tetap naik jabatannya, ini hati-hati. Ini hati-hati. Dia sudah sadar, sebenarnya dia melanggar aturan, dia melanggar kode etik, dia melanggar tapi tetap kok jabatan saya naik aja. Ini adem-adem saja. Itu hati-hati. Dan dia itu merasa itu nikmat. Itu nikmat. Itu bahayanya. Itu bahayanya. Maka agar terhindar dari istidraj itu, ya berlatih, pantaskan diri. Kalau jabatan kecil saja dia belum ternyata pantas, ya nggak usah cari jabatan yang lain. Tapi kalau dengan jabatan yang kecil dia lulus, dia sudah memantaskan diri, maka Allah angkat derajatnya seperti itu. Baiklah Ustadz, nanti kita lanjutkan kembali nih sahabat Star FM. Ini pernyataan bukan pembahasan kita ini sangat relate banget dengan kehidupan sehari-hari kita yang ada di lingkungan kita sehari-hari ini sahabat Star FM. Kita dengarkan dulu yang mau lewat berikut ini. Tetap bersama kami di Ruang MUI Madinah. Rehabilitasi berhenti dari menggunakan narkoba adalah dimulai dari diri sendiri. Berhentilah dan hindari menggunakan narkoba. Narkoba merusak generasi bangsa. Hindari selalu narkoba. Jangan pernah coba-coba. Ayo hidup sehat tanpa narkoba. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal.
102,6 FM Stasiun Suara, satu kata bermakna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM, kita masih di program spesial Ruang MUI Madinah dengan Ketua Komisi Pendidikan MUI Madinah Ustadz Muhammad Iqbal MPDI, dan temanya tetap istidraj dalam Islam. Sudah kita bahas tadi mengenai pengertiannya, maknanya, kemudian ciri-cirinya, bahayanya, bagaimana cara menghindari istidraj ini. Dan ini di segmen terakhir sahabat Star FM sebelum berakhir acara kita. Ustadz masih di sana, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Belum kemana-mana Mbak Ica. Ya, dan pertanyaannya tadi menarik sekali, dan pertanyaan sahabat Star FM juga sudah dijawab oleh Ustadz. Mudah-mudahan bisa memberikan kita pengetahuan dan tidak ada di dalam diri kita perbuatan yang seperti ini. Mungkin pesan-pesan terakhirnya mengenai istidraj ini Ustadz boleh disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Ica. Untuk lebih mematangkan pemahaman kita atau mendekatkan pemahaman kita tentang secara real apa itu istidraj agar kita bisa hindari, karena dengan kita mengenalnya kan kita bisa menghindarinya. Jadi harus kenal betul, bisa kita evaluasi secara mandiri, lalu bisa kita hindari. Biasanya biar lebih tahu kita mana yang hitam, maka ada pembanding putih. Dengan ada putih lebih jelas nampak hitam. Dengan ada hitam lebih jelas nampak putih gitu. Maka istidraj sebagai sebenarnya nikmat yang terselubung atau azab yang tersembunyi di balik nikmat itu adalah istidraj. Untuk bisa lebih membedakannya, maka kita bandingkan dengan keberkahan. Mana harta yang menjadi istidraj dan mana harta yang membawa berkah. Maka berkah atau keberkahan itu adalah katsirul khair. Banyak kebaikan di dalamnya. Maksudnya seperti apa itu, Ustaz? Nah, jadi kalau ada harta itu membawa banyak kebaikan. Kalau ada jabatan itu membawa banyak kebaikan. Kalau ada ilmu itu banyak membawa kebaikan. Ada eksistensi kita di tengah masyarakat, tokoh masyarakat, status sosial, itu semua membawa banyak kebaikan di dalamnya. Nah, itu keberkahan. Tapi sebaliknya, ketika harta itu tidak membawa kebaikan kepada kita dan kepada orang-orang di sekitar kita, maka hati-hatilah, barangkali itu istidraj. Jabatan kita ternyata tidak membawa kebaikan kepada kita dan kepada orang-orang di sekitar kita, jangan-jangan itu istidraj. Kesehatan kita, waktu luang kita tidak membawa kebaikan, jangan-jangan itu istidraj. Maka keberkahan adalah katsirul khair. Maka orang kita kan selalu bilang mudah-mudahan membawa berkah. Selamat atas wisudanya, semoga berkah. Artinya dengan pencapaian gelar sarjananya itu membawa kebaikan. Ada banyak kebaikan. Selamat atas pembukaan usahanya, buka tokonya, semoga berkah. Artinya dengan buka toko itu akan membawa banyak kebaikan. Nah, tapi kalau ternyata nanti dalam prosesnya tidak ada kebaikan, justru semakin membuat dia jauh dari Tuhan, dan dia sadari betul, saya nggak sholat kok tokonya makin lancar. Katanya kalau mau dapat rezeki ya sholat yang bagus, tapi saya nggak sholat makin lancar. Jangan-jangan itu adalah istidraj. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau katanya saya nggak ada berinfak, nggak ada berzakat, itu si fulan banyak zakatnya, banyak sedekahnya, kemana-mana dermawan, ya harta kami tetap sama. Saya lihat kalau dibandingkan harta kami sama, bahkan lebih saya gitu kan. Ya, Allah memang mengatakan la in syakartum la azidannakum. Orang yang bersyukur Allah tambahi. Tapi orang yang tidak bersyukur Allah tidak mengatakan dikurangi. Itu poinnya. Allah tidak mengatakan wala in kafartum, kalau kamu kufur saya cabut nikmat itu. Allah nggak bilang begitu. Tapi Allah tegaskan inna adzabi lasyadid, suatu saat kamu akan merasakan azabnya. Jadi pasti pasti inna kaidi matin, kalau di ayat yang lain tadi, azabku itu pasti gitu kan. Teguh gitu kan. Maka jangan bandingkan orang yang berzakat hartanya sama dengan saya yang tidak berzakat, pain-pain saja, berarti nggak ada masalah gitu kan. Bukan berarti kalau dia tidak berzakat Allah kurangi hartanya, tidak. Allah tetap akan berikan, tapi ternyata kalau Allah berikan itu adalah bentuk istidraj. Semakin dia naik ke atas, semakin tinggi dia melangkah, semakin banyak anak tangga yang dilewati, itu artinya semakin dia tinggi posisinya, sama dengan semakin tinggi dia akan jatuh. Fa'idahum akhadnahum baghtatan, ketika satu saat tiba-tiba Allah jatuhkan,
berarti tempat jatuhnya semakin tinggi. Karena dia semakin tinggi ke puncak, berarti jatuhnya semakin dalam gitu kan. Semakin sakit. Iya. Semakin sakit. Maka inilah pesan kami kepada kita semua dan kepada diri saya pribadi. Katsirul khair. Jadi semua nikmat Allah, karunia Allah itu yang berkah itu adalah yang banyak kebaikan. Mari kita evaluasi. Kalau tidak ada kebaikan di situ, maka segeralah beristighfar kepada Allah. Jangan-jangan itu kalau kita semakin kaya, semakin banyak yang benci kepada kita misalnya kan. Semakin kita punya jabatan, semakin banyak yang benci kepada kita gitu kan. Kok bisa kok tidak membawa kebaikan? Ya segeralah beristighfar, mengevaluasi diri. Hidup kita ini di dunia sebentar, ya sebentar saja. Tujuan akhirnya adalah di dunia. Maka nikmat yang ada di dunia ini sebenarnya kalau di dalam kita lihat nanti dalam gambaran Tuhan itu hanya satu goresan saja. Maka jangan sampai nikmat yang hanya satu goresan ini kemudian menjadikan kita kekal di dalam kehinaan di akhirat, kehidupan yang abadi itu. Jadi barangkali itu. Iya. Terima kasih Ustadz, apa pesan-pesan yang sudah disampaikan, mudah-mudahan kita terhindar dari istidraj ini, sahabat Star FM. Bahkan kita lebih memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, kepada lingkungan kita. Terima kasih Ustadz, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu kembali. Demikian sahabat Star FM, acara spesial Ruang MUI Madinah. Kita kembali minggu depan di Ruang MUI Madinah dengan tema yang berbeda, dengan Ustadz yang berbeda. Baik, terima kasih. Ya Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Star FM, acara selanjutnya nanti bersama rekan yang lain menemani kamu semuanya. Tetap nantikan di Ruang MUI Madinah setiap hari Selasa bersama narasumber yang berbeda dengan tema yang berbeda tentunya. Selamat siang buat semuanya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ijazah Ibuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.